Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jadi kami sekarang akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan mata kuliah kawasan dan aplikasi teknologi. Judul yang akan kami presentasikan adalah penerapan Artificial Intelligence (AI) pada robot asuhan keperawatan Nurse Assistant Robot dalam peningkatan efektivitas kinerja kerja di rumah sakit. Berikut adalah nama-nama yang ada di kelompok. Yang pertama ada Richie, kedua Henley, ketiga ada Joyce, yang keempat ada saya sendiri, Sela, yang kelima ada Juven, yang keenam ada Rido, yang ketujuh ada William Ali. Jadi ini merupakan gambaran luas dari paper yang kami buat. Nah, di dalam abstrak ini dijelaskan bahwa di awal tahun 2020 munculnya gejala virus corona yang telah melanda hampir seluruh negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, dalam dunia kedokteran, artificial intelligence ini berperan dalam membantu robot dalam dunia keperawatan. Nah, sistem artificial intelligence ini memperlihatkan kita awal penggunaan robot perawat dan dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan robot tersebut. Nah, kata kuncinya ada COVID-19, robot, dan AI. Oke, yang di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Memasuki era revolusi industri 4.0, teknologi itu memainkan peran yang sangat besar pada setiap aktivitas. Seperti sekarang maraknya kasus COVID-19 di Indonesia itu, setiap aktivitas manusia itu pada kehidupan sehari-hari kita harus berhubungan dengan teknologi. Contohnya seperti sekarang kita membuat tugas, berkumpul, melakukan komunikasi jarak jauh. Lalu asuhan keperawatan pada masa-masa seperti ini itu sangat merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jadi solusi kami supaya karena COVID-19 ini sangat berbahaya, maka solusi kami untuk menurunkan jumlah pengasuh keperawatan di rumah sakit itu adalah membuat sebuah robot yang namanya robot nurse atau yang kepanjangan Nurse Assistant Robot. Lalu pada pembahasan paper kali ini penulis menjelaskan konsep tentang robot nurse, yaitu contohnya rumusan masalah yang akan menjadi arah pembahasan pada paper tersebut. Yang pertama, dari mana asal-usul robot. Yang kedua, bagaimana konsep desain dari robot nurse, tingkat kenyamanannya, dan dampak yang akan timbul jika ada penerapan teknologi robot perawat. Lalu tujuannya itu adalah supaya pembaca memahami asal-usul robot, mengetahui konsep desain robot nurse, tingkat kenyamanan pasien, dan memahami dampak positif dan negatif pada penerapan teknologi robot perawat. Lalu yang kedua adalah metode penelitian. Pada pembahasan kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu di mana penulis melakukan riset terhadap materi yang dibahas dan mencari sumber referensi dari internet. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode kualitatif. Oke, baik. Terima kasih, Richie. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Asal-usul robot. Kata robot itu pertama-tama berasal dari bahasa Ceko yang artinya robota, yang berarti kerja keras. Pertama kali digunakan di pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Connecticut, Amerika pada tahun 91. Lalu ada robot perawatan sendiri sudah ada sejak tahun 1986, di mana digunakan sistem robot yang bisa berpindah-pindah. Fungsinya itu untuk menolong pasien yang cetak fisik. Robot itu dapat melakukan kegiatan sederhana seperti mengambilkan segelas air, mengoperasikan peralatan elektronik, atau mengganti keset pada perekam video. Lalu sekarang ada kecerdasan buatan, di mana didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk melakukan interpretasi data eksternal dengan benar. Namun ketika memasuki pengembangan big data dan peningkatan daya komputasi, AI telah memasuki pembahasan setiap orang. Dan sejak tahun 50-an, para ahli telah memprediksi bahwa hal tersebut hanya akan memakan waktu beberapa tahun hingga mencapai masa artificial general intelligence, di mana sistem yang menunjukkan perilaku manusia yang tidak dapat dibedakan dari semua aspek, yang memiliki kognitif, emosional, dan sosial. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai konsep desain dari robot nurse ini sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa robot tersebut menggunakan metode human arm type, di mana dari namanya bisa kita definisikan berbentuk menyerupai fungsional dari sebuah tangan. Jadi robot ini diaplikasikan ke berbagai pengangkatan dan dapat mengangkat pasien dari tempat tidur ke kursi roda misalnya,
Dan caranya ini sama seperti tangan manusia, di mana robot ini akan mengangkat pasien menggunakan tangan human type arm ini, sehingga dapat mengurangi fungsional sumber daya manusia pada rumah sakit tersebut. Jadi jika kita menggunakan robot ini, maka di rumah sakit ini akan lebih menghemat tenaga kerja. Akan tetapi di rumah sakit masih membutuhkan yang namanya perawat, karena robot ini masih perlu yang namanya pantauan. Karena robot ini juga dikendalikan oleh manusia. Namun fungsional dari robot ini sendiri juga mampu mempercepat kinerja daripada robot tersebut. Kemudian berdasarkan dari Mukai L tahun 2010 bahwa fungsi pada robot yaitu mengangkat beban lebih dari 60 kilo dan juga ukuran robot yang dapat melalui jalan sempit dan peningkatan kinerja yang sangat memuaskan. Dan robot ini juga membutuhkan perawatan untuk mengontrol dan perlu juga yang namanya maintenance untuk robot ini. Karena yang namanya robot pasti membutuhkan yang namanya maintenance secara berkala, sehingga fungsional pada robot dapat bekerja dengan baik. Dan pada umumnya di rumah sakit menggunakan robot ini dari tempat tidur ke kursi roda akan sangat sulit. Namun karena adanya bantuan robot ini, maka para perawat dapat lebih mudah untuk mengangkat pasien. Baik, saya akan melanjutkan di sini estimasi tingkat kenyamanan pasien. Ini gambar menunjukkan bahwa robot mengangkat pasien. Nah, kemudian penelitian ini kami dapatkan dari sebuah paper yang berjudul Comfort Estimation During Lift Up Using Nursing Care Robot (IBA). Nah, didapatkan bahwa selama mengangkat itu mereka menggunakan gaya angkat yang menyesuaikan postur tubuh dan torsi sendi untuk mendapatkan hasil maksimal gerakan angkat yang nyaman dan meminimalkan beban. Nah, dibuktikan dan dikatakan bahwa dengan angka 8 maka merupakan metode pengangkatan yang terbaik karena dapat meminimalkan beban tubuh manusia dan membuat pasien merasa lebih nyaman dan paling nyaman. Sekarang memasuki pembahasan, pengembangan inovasi robot asisten keperawatan ini akan memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Dampaknya boleh negatif maupun positif. Dampak yang diberikan ini akan mengubah pola pikir manusia dalam bidang kesehatan. Baik, langsung saja ini memasuki dampak pertama, yaitu satu itu mengurangi kontak fisik dengan pasien. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini telah membuat pola hidup masyarakat itu berubah secara drastis, di mana dulunya kita itu selalu bertemu, selalu ngobrol, namun dengan adanya virus COVID-19 ini kita tidak dapat seperti biasanya. Kita harus menjaga jarak antara satu sama lain. Diberitahukan bahwa Dewan Perawat Internasional (ICN) menyebutkan banyaknya perawat yang meninggal akibat virus corona. Angka terbaru yang dikumpulkan oleh Federasi dari 130 asosiasi perawat nasional menunjukkan bahwa 1.500 perawat telah meninggal dunia. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien kerja perawat terhadap pasien. Dalam masa pandemi COVID-19 ini harus menangani jumlah pasien yang terkena COVID yang banyak. Terus oleh karena itu kita sangat penting dalam menerapkan kinerja kerja di rumah sakit yang efektif dan efisien dengan cara kita menggunakan robot ini. Terus yang ketiga, meningkatkan angka sembuh dan menurunkan angka kematian pada pasien. Angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia semakin lama semakin tinggi. Ada dampak negatif yang akan terjadi di bidang kesehatan, yaitu penerapan robot asisten keperawatan ini akan menggantikan fungsi perawat di rumah sakit, sehingga lapangan kerja sebagai perawat di rumah sakit akan berkurang. Tapi dikatakan oleh Rukmi bahwa ada 3 kriteria sebagai pengguna robot asisten keperawatan untuk menggantikan posisi perawat. Juga ada yang dikatakan oleh Rukmi, perawat adalah peran aktif, sementara robot hanya pembantu yang berbentuk mesin. Ya, kesimpulan. Pada pembahasan ini di mana robot digunakan pertama kali untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit atau Amerika pada tahun 1991. Robot NAR dapat melakukan pengangkatan menggunakan metode human type arms. Jadi dari presentasi kita sebelumnya, jadi daftar pustaka dan referensinya yang kita gunakan adalah metode Mendeley, dan style yang kita gunakan adalah style Apastal. Nah, kita juga telah melakukan penelitian ke UIB dan hasilnya 21%. Bisa dilihat dari sini, ini udah terbukti dari UIB-nya langsung. Sekian presentasi kita. Kami minta maaf, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.